Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat sekeliling kita ini hamparan sawah yang luas, dikelilingi oleh bukit-bukit dan pergunungan. Allah Subhanahu wa taala menjadikan tanaman-tanaman tumbuh dengan segar, tumbuh dengan baik. Padi-padi ada yang menguning, yang siap untuk dipanen. Ada lagi yang menghijau, ada lagi yang mau berbuah. Ini merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memberikan kepada kita nikmat. Allah turunkan hujan dari langit untuk menyirami tanaman-tanaman yang ada. Padi yang dia tumbuh dengan siraman yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menghasilkan padi, dan padi itu menghasilkan beras dan kemudian menjadi nasi. Itu merupakan makanan pokok bagi kita. Kita lihat hamparan bumi yang luas. Kalau kita lihat juga pohon-pohon kelapa, itu semuanya adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat. Allah yang menciptakan kita. Allah yang memberi rezeki kita. Allah yang menjadikan alam yang bagus ini. Maka yang sepantasnya kita berikan ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hai manusia, ibadatilah Rabbmu yang telah menciptakanmu dan menciptakan orang-orang sebelummu, la'allakum tattaqun, agar kamu bertakwa." Bertakwa agar kamu takut kepada Allah, agar kamu beribadah kepada Allah, melaksanakan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhi maksiat di atas cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, takut akan azab Allah. Itu takwa. Maka kita mengibadati Allah Subhanahu wa taala karena Allah telah menciptakan kita. Kemudian alladzi ja'ala lakumul arda firasya, yang mana Allah telah menjadikan bagimu bumi ini terbentang. Kita lihat, terbentang. Langit yang tinggi. Dan Allah Subhanahu wa taala turunkan dari langit itu hujan. Subhanallah, sekarang ini kita lihat langit yang cerah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berkehendak, Allah turunkan hujan. Fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Yang Allah keluarkan disebabkan oleh hujan tadi buah-buahan. Tumbuh-tumbuhan yang ditumbuhkan, kemudian buah, biji-bijian, rizqan lakum, yang menjadi rezeki bagimu. Jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rezeki dari buah-buahan dan biji-bijian, Allah turunkan air sebagai sumber kehidupan. Allah jadikan langit ini terbentang sebagai sumber kehidupan dan rezeki. Allah jadikan langit yang tinggi yang tidak bertiang. Allah jadikan gunung-gunung sebagai pasak dari bumi ini. Itu merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun." Janganlah kamu jadikan bagi Allah Subhanahu wa taala andadan, tandingan, sementara kamu mengetahui tandingan di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara kaum muslimin yang dia tahu bahwasanya dia diciptakan oleh Allah, akan tetapi dia tetap meminta kepada kuburan. Dia mengagungkan kuburan. Dia mengagungkan cincin yang ada pada dirinya. Dia katakan ini adalah penyembuh. Dia pergi ke dukun dan minta bertanya kepada dukun. Dia memasang jimat di rumahnya. Dia memasang jimat di toko-tokonya untuk pelaris, kata mereka. Sementara Rasulullah SAW mengatakan, "Man alaqat tamimatan faqad asyrak." Siapa yang menggantungkan jimat, sungguh dia telah berbuat syirik.
Bukan jimat itu yang akan memberikan. Dan bukan itu adalah wasilah atau sebab. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita rezeki. Maka sepantasnya hanya Allah sajalah kita ibadati. Tidak boleh yang lain. Kita meminta kepada Allah. Kita berdoa kepada Allah. Karena Allah menciptakan kita. Karena Allah yang memberi rezeki kita. Karena Allah yang menjaga kita. Kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari tidak ada menjadi ada. Allah munculkan kita di dunia. Dan dunia ini adalah tempat kita untuk beribadah. Tempat kita mengumpulkan pahala untuk akhirat kita. Maka oleh karena itu, kita tidak boleh menyelewengkan ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Rezeki kita, hendaklah kita berikan sebagian dari rezeki kita sebagai sedekah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan ingin dipuji. Kesehatan yang Allah berikan kepada kita, hendaklah kita gunakan untuk mencari pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai orang tua dari anak-anak. Yang ketika setiap permintaan anak kita, kita berikan. Uang belanja kita kasih. Uang sekolah kita kasih. Dia membutuhkan apa kita berikan. Setelah dia dewasa, setelah dia sukses dalam pendidikannya, lalu dia berbuat baik kepada orang lain. Dia tidak mau berbuat baik kepada orang tua yang memberinya setiap saat kebutuhannya. Apakah itu logis? Tentu kita katakan tidak logis sekali. Orang yang telah memeliharanya, orang yang telah memberinya kebutuhannya, lalu setelah dia selesai, sukses, lalu dia tidak sedikit menghargai, ini itu tidak selogis sekali. Maka orang yang mengibadati selain Allah adalah orang yang tidak logis. Karena Allah yang memberinya rezeki, Allah memberikan kehidupan. Setiap saat kita tidak lepas dari nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Oksigen yang kita hirup, siapa yang memberikan? Adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu, mari kita memberikan seluruh ibadah kita hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang namanya tauhid. Mengesahkan Allah di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bertauhid, yang hanya mengibadati Allah subhanahu wa ta'ala semata dan mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.